Ini dia tempat kesukaan kami. Perkenalkan, namaku Ahmad, si Bolang dari Panawuan Garut. Hampir setiap siang kerbau-kerbau ini mandi dan berendam untuk mendinginkan tubuhnya. Kalian tahu kenapa kerbau suka berendam di air atau di lumpur? Karena si kulit tebal ini tidak tahan terhadap suhu panas. Makanya dia perlu berendam untuk menurunkan panas tubuhnya. Kulitnya yang gelap jadi mempercepat penyerapan panas. Kalau kami sih berenang untuk membersihkan badan dan bersenang-senang. Nah itu si Bolang. Bolang. Nya teh. Lang, hayu lang, urang ka tempat ngadambel kerupuk kulit. Enggal sok enggal. Oh, nya kela tuh. Ayo. Hayo, teman-teman di rumah ada yang bisa menebak ini kulit apa? Benar, ini kulit kerbau. Kulit ini akan kami olah untuk dijadikan kerupuk kulit. Hehehe. Dengar kerupuk kulit, kalian pasti ingat kriuk-kriuknya ya. Teman, mengolah kerupuk dari kulit kerbau berbeda dengan kulit sapi. Kulit kerbau tidak perlu dijemur terlebih dahulu, tapi bisa langsung dipotong-potong ketika kulit masih basah. Kulit dipotong membentuk persegi 4 berukuran sekitar 30 cm. Dibutuhkan pisau yang tajam agar hasil potongannya rata. Lang ya cenah ka dapuran. Omun, Bam. Selanjutnya, kulit direndam semalaman agar mudah ketika membakar bumbu halusnya serta untuk menghilangkan sisa garam. Semua proses pembuatan kerupuk di kampung kami tidak menggunakan bahan kimia. Jadi selain kriuk, kerupuk kami juga aman dimakan. Wah, nenek cekatan juga ya. Lihat teman, kena api sedikit bulunya langsung hilang. Ini bukan untuk mematangkannya ya. Jadi membakarnya sebentar saja sampai kulit hitam mengkilat. Setelah dibakar, kulit masih harus direndam lagi selama 8 jam agar bulu lebih mudah terlepas ketika dikerik. Tiriskan kulit yang sudah direndam untuk dikerik. Tuh, jadi mudah kan membersihkannya? Kerik hanya di bagian yang berwarna hitam saja ya. Dalam sehari, bibi-bibi ini dapat mengolah kulit sampai 200 kg. Kulit yang sudah bersih kemudian direbus selama 6 jam. Agar matang merata, api untuk memasaknya harus selalu dijaga. Tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Ini dia kulit yang sudah matang. Langsung saja kita tiriskan yuk. Bolang bawa yuk urang guntingan. Omun teh, bedak ka urang guntingan. Ayo. Selesai ditiriskan, kemudian kulit dipotong menjadi 2 bagian. Susun yang rapi ya, biar cepat kering saat dijemur. Nah, sekarang waktunya menyiapkan bumbu-bumbunya, yaitu ketumbar sangrai, bawang merah dan kunyit, semua ditumbuk sampai halus. Bumbu ini nantinya dicampurkan ke kulit yang setengah mengering. Kerupuk kulit hikmah milik pamanku ini sudah ada semenjak tahun 2003. Sampai sekarang cara mengolahnya masih sama untuk tetap menjaga kualitas dan rasanya. Ini dia proses terlama dalam pembuatan kerupuk kulit. Yeps, penjemuran. Sampai benar-benar kering, kulit kerbau harus dijemur selama 4 hari. Kata paman, penjemuran sangat penting
Karena kulit yang tidak kering sempurna akan keras dan tidak mengembang saat digoreng. Bolang, eta mah geus rada garing, sok turunkeun ka handap. Gua tuh ka handap turun malin ka luhur. Udah ka semalam naik buru. Itu lang, panas lang. Didinya lang. Dalam sebulan, usaha kerupuk kulit ini dapat memproduksi kerupuk kulit seberat 10 ton. Banyak banget kan teman? Saatnya menggoreng. Supaya mengembang sempurna, kerupuk kulit harus digoreng 2 kali. Penggorengan pertama cukup menggunakan api sedang saja. Sedangkan penggorengan kedua, minyaknya harus benar-benar panas. Dari 1000 kg kulit mentah bisa menghasilkan 160 kg kerupuk siap makan. Teman-teman di rumah, lanjut bobolang lagi yuk. Kali ini kami akan membantu Nenek Aisyah memanen wortel. Sayuran kesukaan kelinci ini baru siap panen pada umur 100 hari atau 3,5 bulan. Cara panennya gampang kok, tinggal cabut saja. Di lahan seluas 100 meter ini, rata-rata Nenek Aisyah bisa menghasilkan 1000 kg wortel. Untuk sekarang, dia bisa menjualnya dengan harga Rp2.000 per kilogram. Kata nenek, harga wortel tergantung permintaan. Kalau sedang melimpah, harga jualnya bisa mencapai Rp1.000 per kilonya. Oh iya teman, wortel bukan tanaman musiman seperti padi ya. Tanaman yang sudah dikenal ribuan tahun ini bisa ditanam kapan saja. Saatnya masak. Semua bahan dan bumbu sudah lengkap. Ada kerupuk kulit, wortel, melinjo, dan pepaya. Penasaran mau dimasak apa? Kita akan mengolahnya menjadi tumis yang lezat. Tugasku memotong pepaya menjadi kecil-kecil agar cepat masak ketika ditumis. Rey, beres metikan anak. Atos. Sok gerakan itu kulub jig. Oh nyabi. Eta orang pasak ayeuna. Oh nyabi. Sebelum ditumis, melinjo harus dikukus dahulu agar mudah melepaskan kulitnya. Ari ayam mau anu eta. Ari jang pasakeun kumaha eta saeutik deui. Lapar teh. Atas. Terus baleres kan ya, hayu urang pasak ah. Masukkan bawang merah, cabai, dan semua bumbu-bumbunya. Tumis sampai tercium aromanya. Lalu tambahkan pepaya muda dan sedikit air agar cepat lunak. Jika semuanya sudah matang, tinggal masukkan kerupuk kulit kerbaunya. Jangan terlalu lama ya memasaknya, bisa-bisa kerupuknya hancur. Ini dia, oseng-oseng kerupuk kulit kesukaan kami. Dari penampilannya, teman di rumah pasti bisa nebak kan? Soal rasa, nanti kami ceritain ya. Wah, kebetulan Paman udah pada datang dari kebun. Ayo Paman, Bibi udah nyiapin nasi liwet juga. Makan besar kita jadi tambah lengkap nih. Jangan lupa berdoa dulu ya. Rasanya, nikmat teman. Gurih dari kerupuk kulit serta manis pepaya muda, semuanya menjadi satu. Aku jamin kita semua bakalan nambah. Ini dia tempat pembuatan kembang tahu milik bibiku Nurhayati. Langsung saja kita turunkan kayunya yuk. Di musim penghujan kayu bakar cukup susah didapat. Jadi ketika musim kemarau,
Bibi mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk persediaan. Mang, rek mantuana. Sebelum digiling, kedelai harus direndam selama 8 jam supaya mudah dihancurkan. Cuci sampai bersih, langsung giling sampai halus. Kedelai yang dipakai yang berukuran besar karena mengandung banyak protein. Jadi bisa menghasilkan lebih banyak kembang tahu. Ye, dua tilu. Ya, Mang, kamanakeun mah, Mang, kamanakeun. Oh iya, untuk membuat kembang tahu hanya memakai sari kedelai saja. Ayo Gilang, aduk yang rata. Dari 18 kg kedelai halus bisa menghasilkan sekitar 400 lembar kembang tahu loh. Saring hasil gilingan kedelai yang sudah halus memakai kain tipis. Sekarang langsung tuang air perasan kedelainya yuk. Luas sekali kan tempat masaknya? Walaupun berbentuk seperti wajan raksasa, tapi sebenarnya terdapat tempat air di bagian tengahnya. Jadi panas dari kayu bakar tidak langsung kena ke air kedelainya. Masak selama 30 menit. Mang, teh Mang dikumakeun, Mang. Gini tuh caranya. Nah, ini dia kembang tahunya. Perlu keahlian khusus memotong dan meniriskan kembang tahu. Endapan yang terkumpul di permukaan air rebusan dipotong persegi 4. Lalu angkat memakai potongan bambu yang tipis. Untuk pemasakan pertama kembang tahu, biasanya cukup digantung dan diangin-anginkan selama 3 jam. Mang, iya nang diparolkeun kana sasa ayeuna. Supaya hayu teh yuk. Yuk lah, angkat. Ade. Ade. Bibi Nurhayati sudah membuat kembang tahu sejak tahun 2002. Ada 13 orang yang membantu Bibi membuat kembang tahu. Pe, wis binu pe, geura poekeun. Oh nya, Mang. Yaudah, kayo moekeun yuk. Ayo. Saatnya menjemur. Kembang tahu yang dijemur ini masakan kedua, karena biasanya kandungan protein tahu sudah mulai berkurang. Kalau cuma diangin-anginkan sih, pasti lama keringnya. Oh iya, dalam sehari Bibi bisa membuat 4.000 lembar kembang tahu. Biasanya dikirim sampai ke Bandung, Jakarta, dan Cirebon. Lang nuhunnya tos dibantosan. Ieu cana kasih teteh jang pasakeun di bumi. Hayo bawa. Oh, mun Bi. Pernah kayo urang pasak. Ayo. Saatnya memasak. Kali ini Bibi akan mengajarkan cara membuat siomay goreng kembang tahu. Untuk adonannya mirip adonan bakso. Campur daging yang sudah digiling dengan tepung terigu. Masukkan juga bumbu yang sudah dihaluskan. Dan ini yang membuat makanan makin menarik. Warna merah dari buah bit dan warna hijau dari daun suji. Daun suji dipercaya menghasilkan warna hijau yang lebih pekat daripada daun pandan. Rendam kembang tahunya agar lentur dan tidak mudah pecah ketika membungkus adonan. Masukkan adonan dan isi bagian tengahnya dengan telur puyuh. Kukus adonan selama 25 menit sampai adonan pembungkus telur puyuhnya matang. Dinginkan sebentar dan goreng dengan minyak yang tidak terlalu panas. Karena semua adonan sudah dikukus, tidak perlu waktu lama untuk mematangkannya. Ini dia, telur puyuh bungkus kembang tahu ala si Bolang Garut.
Perpaduan rasanya gurih dan empuk. Adonannya enak teman. Ayo sikat lagi. Jangan khawatir kurang teman. Masih banyak. Hari ini kami membantu Abah Aceng panen singkong di salah satu kebunnya. Pohon singkong dapat dipanen ketika umurnya sudah lebih dari 8 bulan. Dari kebun paman yang berukuran 5.000 meter persegi bisa menghasilkan 3 sampai 4 ton singkong. Singkong jenis petai ini paling cocok untuk dibuat emplot, kecimpring, atau tapai karena memiliki tekstur yang renyah ketika digoreng. Lang, geus pilu aya mah sampeut teh nya jiga bawa ya nama. Oh, Kali itu Mbah. nya sok atuh. Udah kai orang bawa sampuna. Ayo. Gas paman. Agar lebih ringan membawa singkongnya, kami memakai ojek gunung. Ya maklum, karena lokasi kebun singkong paman di atas gunung. Coba bayangkan kalau kami harus berjalan kaki melewati jalanan seperti ini. Sampai juga kami ke pembuatan emplot. Yuk, langsung saja kita buat cemilan berbahan baku singkong ini. Kupas singkong sampai bersih. Jangan sampai ada kulit yang tersisa ya. Parut semua singkong sampai halus. Sambil menunggu singkong selesai diparut, kupas semua bumbunya. Tambahkan garam dan ulek sampai halus. Saring dan peras singkong yang sudah diparut. Nanti yang kita pakai ampasnya saja. Mang ieu mang nutos diparut mang. Oh, ada orang tambahan. Masak adonan parutan singkong selama 30 menit atau sampai semua adonannya matang. Tabur sedikit demi sedikit agar adonan tidak menggumpal. Satu wajan besar ini dapat menampung 30 kg parutan singkong. Hehehe, mirip membuat bubur ya teman-teman. Pindahkan adonan yang sudah matang untuk dicampur di adonan tepung. Lang bawa ke jero di jen adonan. Oh mohon mang kayu pe. Ayo. Campur adonan dengan tambahan tepung beras dan tepung tapioka. Hati-hati ya Pe mencampurnya karena adonan masih panas. Adonan yang terlalu banyak tepung akan hancur ketika diaduk. Jadi takaran tepungnya harus pas. Bentuk bulat-bulat adonannya ya. Usahakan ukurannya sama. Supaya tangannya nggak lengket ketika membuat bola-bola, oleskan tepung terigu ke tangan. 1, 2, 3. Dengan wajan sebesar ini, dalam sekali menggoreng bisa muat 10 kg adonan emplot. Banyak sekali kan? Sekali penggorengan sampai matang biasanya memerlukan waktu 30 menit. Supaya matang merata dan tidak gosong, emplot harus selalu diaduk. Dalam sehari, Bibi bisa menghasilkan pesanan seberat 2 kuintal. Saatnya menikmati. Hati-hati masih panas teman-teman. Kira-kira gimana rasanya? Rasanya renyah dan tidak terlalu keras. Pokoknya, kue